Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Zulkarnain dari Prodi PM semester 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum ini objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Yang kedua, pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar introduction atau in-leading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum ini merupakan dasar untuk mempelajari lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar. Gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum ini adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Nah, kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Terus lanjut dengan ilmu bantu pengantar ilmu hukum. Di dalamnya ada beberapa isi dari ilmu bantu pengantar ilmu hukum ini. Yang pertama itu sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal-usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berada karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Yang nomor 2, sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain. Yang nomor 3, antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan atau proses modernisasi atau Charles Winnick. Yang keempat yaitu perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum untuk negara yang satu dengan yang lain atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Yang nomor 5, psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia atau disebut Purnadi Purbacaraka. Selanjutnya ada metode pendekatan mempelajari hukum. Metode pendekatan mempelajari hukum ini ada 6 bagian. Yang pertama itu
metode idealis. Bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Yang nomor 2 ini ada metode normatif. Metode ini melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak tadi artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami, dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata. Yang nomor 3 itu ada metode sosiologis. Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Nomor 4, metode historis. Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Metode sistematis. Metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem, itu yang nomor 5. Yang nomor 6, metode komparatif. Metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Sekian dari penjelasan saya. Jikalau ada tutur kata yang tidak sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.